Halo orang baik seluruh dunia dan Indonesia, kembali lagi dengan saya Deddy Setiawan di channel Personality Development dan harus wajib subscribe. Kali ini sih aku pengen ngebahas terkait tentang DM-DM yang sudah masuk di Instagram ya. Kamu boleh follow biar tahu aktivitas aku setiap hari seperti apa. Di sana ada banyak banget yang curhat karena memang suasananya COVID, terdampak, akhirnya banyak pengurangan karyawan sehingga teman-teman sebagian harus dirumahkan. Saya juga turut prihatin. Mudah-mudahan Tuhan segera memberikan pekerjaan yang baru untuk teman-teman ya. Nah, di masa inkubasi ini teman-teman, mungkin kita nggak pernah ngerti sampai kapan ini berakhir pandemi corona ini. Di masa ini teman-teman harus belajar untuk menyiapkan diri lagi bagaimana interview kerja yang baik dan benar. Saya sih kasih beberapa tips dan ini sudah terbukti banget buat teman-teman yang sudah ngejalanin, dan buat saya sendiri juga secara empirik juga sudah saya buktikan. Cukup dengan 4 hal teman-teman nanti akan mampu bisa menggait hatinya HRD. Karena saya juga udah jadi HRD 9 tahun, jadi saya sangat paham betul apa sih yang sebenarnya teman-teman HRD ini minta dari para pelamar. Kita sebut ada 2 istilah. Interviewee adalah teman-teman yang melamar pekerjaan, dan interviewer adalah kita para HRD. Nah, kita bahas dulu apa yang harus teman-teman siapkan ketika sudah dipanggil oleh HRD. Kring, halo, besok interview. Apa yang harus Anda siapkan? Ada cuma 4 hal. Kita simak tipsnya. Kita langsung aja masuk ke tips yang pertama. Karena interviewee dan interviewer sedang berhadapan-hadapan ketika interview, maka kita analogikan dengan Anda sedang menjadi seorang sales dan produknya adalah Anda sendiri. Karena quote and quote, interview adalah Anda sedang menjual diri Anda atau membranding diri Anda agar customer bisa membeli barang Anda dengan harga yang maksimum sekali yang Anda mau, bahkan di atas ekspektasi Anda yang mau. Ibarat kata ya, barangnya mau biasa aja tapi giliran cara mempromosikannya bagus dan akhirnya customer mau beli dengan harga yang tinggi. Nah, ini analoginya. Karena banyak banget teman-teman yang S2 tapi dia tidak bisa meyakinkan HRD, akhirnya gajinya di bawah rata-rata anak-anak S2. Atau juga ada yang anak SMA tapi ketika interview itu meyakinkan banget, akhirnya apa? Gajinya pun di atas anak SMA, bahkan udah mengungguli anak S2. Nah, ini penting banget untuk ilmu yang harus kamu bisa pelajari, bagaimana cara agar HRD itu ngeklik sama kamu. Karena ini sangat-sangat simple, tapi kalau nggak dipahami dengan baik, ini akan sangat tricky banget. Ini akan sangat ngejebak kamu banget ketika interview. Jadi apa yang harus kamu lakukan? Tips pertama, analogikanya adalah Anda seorang sales. Ketika seorang sales tidak paham dengan produknya, kira-kira sales itu bisa jualan nggak? Contoh deh, saya ambil nih handphone ya. Ini handphone, saya seorang sales handphone dan saya tidak paham handphone ini spesifikasinya seperti apa. Ngecasnya berapa lama juga kurang paham, baterainya itu seberapa lama dalam 1 hari pemakaian itu kurang paham juga, casingnya apalah Gorilla Glass, tempered glassnya gampang pecah atau enggak, saya kurang paham. Saya contohin. Halo Pak, nama saya Deddy Setiawan, saya dari kantor XYZ dan di sini adalah saya promotor handphone. Saya pengen ngejual handphone ini Pak, harganya murah, cukup 1,7 juta, tapi kurang paham Pak ini Gorilla Glass atau enggak, dan ini seberapa lama ngecasnya juga saya kurang paham, dan juga saya nggak paham ini Pak dari keluaran seperti apa. Kira-kira kalau kamu customernya bakal beli nggak? Pasti nggak akan beli, pasti ragu juga, ya nggak sih? Dan kami pun para HRD kalau kami nanya apa kelebihan kamu, apa kelemahan kamu, terus kamu nggak ngerti,
Iya, Anda sama aja ngebuang waktu. Anda mendingan tidur aja di rumah. Intinya Anda setinggi apapun sekolahnya, S2, S3, S1, kalau saat interview nggak ngerti apa kompetensi Anda, apa skill Anda, ya percuma, Mas Mbak. Jadi hari ini sekarang kita belajar yuk memahami skill yang kita punya. Nah, Anda nggak perlu repot-repot mencari DPSC atau psikolog untuk mendapatkan apa karakter Anda, kelebihan Anda. Anda cukup seperti ini aja nih. Saya dulu tuh dengan mudahnya bilang seperti ini sih teman-teman. Saya kenapa ngambil S2 psikologi? Kenapa saya sekarang menjadi seorang yang seneng banget dengerin curhat orang lain, akhirnya dapat uang dari situ. Ngomong, dulu saya matematika nol sama sekali. Saya punya fobia matematika demi Allah ya, ketika ngerjain matematika. Bahkan sampai S1 saya ngerjain statistika sampai saya mimisan. Kalau Anda jadi saya, kalau matematikanya sudah nol, kira-kira ngimpinya jadi apa? Bingung ya. Saya juga bahasa nggak bisa. Bahasa juga saya tuh dulu introvert. Akhirnya saya juga bilang, aduh bahasa nggak bisa, IPS nggak bisa, IPA nggak bisa. Apa bakat saya ini? Akhirnya saya ingat-ingat di masa lalu ya. Saya tuh sering banget ngedengerin curhat temen saya. Meskipun saya nggak ngasih jawaban, saya cuma bilang, gitu ya, ya Allah, ikut sedih deh. Ya cuman bilang gitu doang, tapi ternyata saya cari di Google Pekerjaan yang cocok untuk orang yang suka mendengarkan. oh ternyata mendengarkan. Ambillah jadi konsultan HR. Sehingga saya mendapat uang dari situ, termasuk gibah. Anda suka menggibah? Itu bakat teman-teman ya. Untuk menjadi seorang penggibah, Anda butuh kemampuan apa? Skill apa? Komunikasi ya. Nah, komunikasi cocoknya jadi apa? Customer service, cocoknya jadi marketing, cocoknya juga jadi business development ya. Apalagi selain penggibah itu bentuk komunikasi. Kepo, orang yang pengen tahunya tinggi, berarti cocok jadi apa? Business development, jadi reporter, jadi anchor, banyak banget untuk orang yang banyak pengen tahunya tuh banyak banget posisinya ya. Ada juga ketika gibah itu harus punya kemampuan ngeyakinin orang, buka di pelancot atau kemarin gitu ya. Agar orang itu percaya. Nah, itu orang-orang yang drama bagus banget jadi artis. Ya. Nah, dengan seperti itu Anda mampu bisa menerka bakat kamu tuh di mana. Contoh saya bakat jadi HR itu ya awalnya dari ngedengerin itu tadi ya. Kamu harus paham. Next dalamnya ini cara mengetahui diri kita siapa. Nanti saya bahas deh next topik ya, agar teman-teman itu lebih paham banget terkait tentang siapa diri kamu. Tips yang kedua ini juga bagian dari seorang sales ya. Seorang sales itu agar terlihat meyakinkan, kira-kira teman-teman apa yang pertama kali dilihat? Pakaian ya, bener nggak? Outfit. Nah, teman-teman yang harus tahu bahwa seorang sales pun agar bisa meyakinkan harus memiliki pakaian yang sangat-sangat representatif, yang bisa mewakilkan dengan branding dia. Apa yang kamu harus siapkan? Saya lebih definisikan lebih detail ya. Ada 3 nih, teman-teman, bagi perempuan yang berhijab, perempuan yang tidak berhijab, dan laki-laki. Saya mau ngebahas dulu yang pakai hijab dulu. Teman-teman yang pakai hijab, untuk yang formal, ini adalah hijabnya jangan sampai bermotif. Dilarang banget hijab bermotif ya. Dan hijabnya jangan bergo atau hijab yang langsung masuk gitu, nggak bisa. Tapi hijabnya adalah hijab yang pakai dimodifikasi. Hijabnya itu yang benar-benar fit gitu, proper di mukanya teman-teman ya. Yang kedua, setelah hijab, mukanya juga harus benar-benar fresh, jangan ngantuk. Ya minimal dibasahin lah, bibirnya pakai lipstick ya, jangan sampai pucat, ngeliatnya juga nggak enak. Pastikan teman-teman mukanya harus fresh. Nah, yang tidak berhijab, rambutnya terserah nih, mau contohnya Anda jadi customer service atau di telemarketing atau jadi seorang admin, ya udah ikutin aja. Di YouTube biasanya tuh ada contoh perusahaan Anda yang mau Anda lamar itu adalah perusahaan A. Cara penampilan customer service perusahaan A di YouTube, lihat aja dan Anda ikuti. Kayak mau di Garuda Indonesia satu disirkam, ya silakan disirkam. Ada yang mau dicepol, di hairnet atau apapun terserah, pokoknya ikutin ya. Nah, terus abis itu pakai blazer, pakai outer ya biar kelihatan formal gitu nih. Anda boleh mau pakai baju apapun, tergantung nanti perusahaannya ya. Contoh di Gojek itu pakai kaos. Ya nanti aja kalau udah keterima, tapi pas interview itu harus formal terlihatnya ya, kecuali memang sudah dijanjikan business attire-nya. Contoh di emailnya
perempuannya itu silahkan menggunakan kaos baru boleh. Nah silahkan baru boleh. Tapi untuk secara generally Anda harus benar-benar pakai yang perempuan pakai blazer. Itu adalah prestis Anda. Terus gunakan kalau bisa pakai heel ya. Pakaiannya juga harus eye catching, nggak baru nggak apa sih norak sininya warna apa sini warna apa nggak boleh colorful ya, harus benar-benar eye catching. Nah untuk yang perempuan tidak berhijab sama aja sih sebenarnya. Nah, alisnya nih jangan lupa ditebelin ya, biar intinya adalah biar kelihatan fresh. Untuk yang laki-laki rambut ya kalau bisa pakai pomade, dan ya terserah yang mau pakai ludah atau cok gitu, enggak sih ya, yang penting intinya basah. Dan pastikan juga mukanya harus dicuci muka, apalagi kalau Anda ngelamar pekerjaannya naik motor terus jauh-jauh datang ke kantor kami, cuci muka dulu ya, cuci muka dulu. Pakaiannya kalau bisa kemejanya jangan dipakai saat di jalan. Contoh Anda naik ojek online langsung dipakai, better sih jangan dulu, makanya nanti pas di toilet baru teman-teman dari rumah pakai kaos aja ya. Nah setelah itu teman-teman pakailah dasi ya, pakai kemeja panjang, hindari kemeja yang sakunya 2, hindari lengannya ditekuk, digulung, itu kurang formal teman-teman ya. Dan kalau bisa juga kemejanya jangan sampai yang kedodoran, tapi yang pas dan warnanya juga di muka cerah. Nah ini sih tergantung teman-teman pakai warna. Ada sih para HRD juga mengatakan bahwa ya pakai pakaian yang kamu sukai warnanya, biasanya itu di aura atau di energi itu cerah. Itu tergantung Anda sih, kalau Anda punya silahkan, kalau nggak punya ya pinjem, nggak masalah, nggak perlu dipaksakan ya. Pakaiannya untuk laki-laki celana dasar jangan jeans, perempuan juga, dan bawahnya pantopel, jangan sneakers. Ini sangat-sangat sebaiknya sih pantopel ya. Kalau Anda memang tidak nyaman dengan pantopel, Anda bisa pakai sih sebenarnya di kereta atau di perjalanan berangkat ke kantor ini pakai sneakers, tapi saat masuk ke lobi kantor Anda rubah sepatu Anda jadi sepatu pantopel. Paham ya, outfit ini penting banget, meskipun ada pepatah don't judge by its cover. Di Indonesia memang nggak boleh nilai seseorang itu, di dunia lah ya, nggak boleh nilai itu berdasarkan dari cover kita. Kalau kami di mata kami kamu kayak ini udah nggak representatif, ya kami juga nggak akan minat. Ya bayangin aja deh kalau di awalnya kami aja udah nggak serap, gimana ngobrolnya lama, kan seperti itu ya. Itu tips yang kedua, outfit harus dijaga. Oke, kalau Anda sudah mempelajari tips 1 dan 2, kita masuk ke tip yang ketiga ya. Tip yang ketiga ini kita bahas tentang pengetahuan atau knowledge. Penting banget untuk kamu para pelamar kerja yang pertama kali ngelamar kerja ataupun yang sudah berulang kali ngelamar kerja, pasti sudah paham ya, yang sudah ngelamar kerja akan ditanya pertanyaan yang salah satunya adalah apa yang kamu ketahui tentang perusahaan kami. Nah ini kami ini menginginkan kamu mengetahui tentang perusahaan kami agar kami melihat seberapa antusiasnya kamu terhadap perusahaan kami. Ibarat kata kamu lagi mau ngelamar anak orang. Ketika kamu tidak memahami anak tersebut, tidak memahami hobinya, tidak memahami siapa, detail kepribadiannya, pasti kamu juga akan ditolak sama dia. Bener gak? Tiba-tiba orang baru gak kenal apapun terus ngelamar anak orang. Kira-kira gimana? Sama seperti kami juga, ketika kamu ngelamar di perusahaan kami, setidaknya malam hari sebelum sesi interview diadakan, kamu belajar tentang perusahaan kami. Minimal itu 3, bergerak di bidang apa, cabangnya apa, dan juga ini perusahaan kapan berdirinya. Ini menunjukkan bahwa kamu memang serius sama perusahaan kami, ingin masuk di dalamnya. Yang kedua, pengetahuan yang harus kamu kuasai adalah tentang job deskripsi atau pekerjaan itu sendiri, itu kerjanya ngapain, di legal itu harus ngapain, kalau kamu ngelamar jadi seorang admin itu kamu harus ngapain, ketika kamu ngelamar jadi PR kamu harus ngapain, customer service harus ngapain, kamu pelajari aja dulu. Terlebih teman-teman yang fresh graduate yang belum pernah memahami dunia pekerjaan, sehingga saya sarankan kamu malamnya harus tahu di website minimal 3 poin. Kamu pahami aja, nggak perlu kamu hafal kata-katanya ya. Kamu harus bisa mengerti pekerjaan tersebut itu mengerjakan apa saja. Paham ya? Ada 2 saja pengetahuan yang kamu harus kuasai tentang perusahaan dan juga tentang pekerjaan itu sendiri. Nah, sekarang masuk di poin yang terakhir. Apa itu?
Ini yang paling berat bro. Ada nilainya lebih dari 60%. Kalau tadi itu adalah pengetahuan dan lain sebagainya bisa 40%, kalau ini adalah 60%. Kalau kamu gagal sedikit aja di sini bisa menghancurkan semuanya. Apa tips yang keempat dan alias yang tip yang terakhir? Etika ini penting banget teman-teman. Kayak di Indonesia ya, etika itu dinomorsatukan. Dan begitu juga ketika interview. Ketika kami udah nggak nyaman dengan etika Anda yang jumpalitan, yang asal-asalan, kami juga nggak akan lama interviewnya, kami juga nggak interest. Takutnya kamu juga nggak bisa beradaptasi dengan orang-orang di kantor kami. Akhirnya kami juga mikir kenapa, makanya etika itu penting. Kalau di dalam psikologi itu ada diversity at work namanya ya, keberagaman. Nah kalau kamu teman-teman nggak bisa ngejaga keberagaman tersebut dengan damai, dengan etika yang bagus, kami juga takut untuk merekrut kamu. Etikanya seperti apa? Yuk, yang pertama, teman-teman pastikan kalau ketemu HRD wajib senyum dulu. Betul, meskipun senyum saya juga gak enak ya dilihat, tapi setidaknya teman-teman tuh harus menampilkan sumringahnya dulu. Nah kalau memang teman-teman nggak bisa sumringah karena Anda harus ngetok pintu, karena memang Anda masuk dulu baru ketemu HRD-nya, pastikan jangan langsung nyelonong, diketok dulu pintunya dan maksimal 3 kali. Kalau 3 kali nggak ada panggilan dari dalam, nggak usah langsung nyelonong masuk atau nengok-nengok di jendela gitu, nggak juga ya. Tapi teman-teman harus mengkonfirmasi ke security yang ada di situ. Pak, saya mau ketemu bapak ini, bisa nggak langsung nyelonong masuk, ada etikanya. Itu yang pertama, ketok pintu. Yang kedua, senyum. Yang ketiga, teman-teman juga harus namanya izin dulu kalau mau duduk, salaman dulu, handshaking. Kalau Anda memang syariah, ya tarik tangan dari jauh-jauh gitu agar HRD-nya bisa memahami bahwa kamu memang syariah atau kamu punya etika yang seperti itu. Dan teman-teman pastikan sering sebut nama HRD-nya. Ini adalah tanda kedekatan. Nah, Pak Dedi, jangan juga ya Pak Dedi enggak, tapi harus pakai jeda. Ketika Anda ngomong, karena lebih nyaman di psikologinya, kamu baca deh di bukunya Les Giblin teman-teman ya, ada buku bagus. Akan ada kedekatan emosional ketika kamu ini nyebut nama lawan bicara kamu, sehingga kami pun sama ketika kamu nyebut Pak Dedi gitu. Baik Pak Dedi, terima kasih, itu akan nyaman. Baik Pak, kayaknya ada gap gitu kalau nggak ada nama itu. Pastikan seperti itu ya. Dan kalau duduk jangan selondotan juga, jangan selondot gitu, enggak, tapi kamu juga harus bener-bener badannya kuat seperti ini dan sedikit ngebungkuk, tanda kamu memang bener-bener lagi nyimak pendengaran tersebut dan interest. Dan pastikan juga tangannya jangan ngebenerin hijab, jangan ngebenerin apa, sibuk ngangkat telepon, enggak. Itu etika yang dilarang banget ya. Pastikan etikanya, intinya gini deh, kalau dibahas itu sampai 60, nanti kamu bisa baca order buku saya itu sampai 60 halaman tentang etika interview. Intinya gini deh, etika interview itu ketika kamu nggak nyaman melihatnya, jangan lakukan itu. Contoh, kamu nyaman nggak ketika ada orang di depan kamu, terus kamu ngomongnya depan kamu orang itu kayak gini? Nyaman nggak kira-kira? Nggak nyaman kan? Berarti jangan kayak gitu. Terus kira-kira kamu ngobrol sama orang, terus orang itu lawan bicara kamu kayak gini, nyaman nggak kira-kira? Nggak nyaman kan? Ya jangan kayak gitu. Terus kira-kira tangannya di atas meja kayak gini, nyaman gak kira-kira kamu? Nggak nyaman? Ya udah jangan kayak gitu. Intinya adalah ketika kamu nggak nyaman, jangan lakukan itu. Di sesi terakhir saya kasih bonus kamu untuk memberikan contoh langsung gimana interview yang baik dan benar ya. Etika dalam berkomunikasi interview dengan HRD seperti apa. Contoh HRD-nya namanya adalah Ibu Anis dan saya adalah pelamar kerjanya. Ibu Anis bilang seperti ini, silakan kenalkan diri kamu. Gitu. Dan saya harus menyambutnya dengan smiley voice, jangan lupa, senyum, sering sebut nama HRD-nya, eye contact, lihat matanya, dan kalau bisa Anda juga harus sumringah dan antusias kalau ngomong, tapi jangan terlalu menggebu-gebu ya, itu kelihatan juga, jangan sampai terlalu menggebu-gebu. Silahkan kenal diri kamu gitu contohnya.
Baik Ibu Ani, terima kasih atas kesempatannya yang telah diberikan saya pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Ridi Setiawan, Ibu panggil saya dengan Dedi. Usia saat ini adalah 17 tahun, lulusan S2 Psikologi dan domisili di Bogor. Saya beruntung sekali Bu Anis, di 10 tahun yang lalu saya pernah bekerja di salah satu retail supermarket terbesar di Indonesia, menjabat sebagai HR People Development. Di dalamnya saya mengerjakan beberapa tugas, performance management, employee and training department, dan juga terakhir adalah employee retention. Di dalamnya saya setiap hari melakukan TNA, memberikan feedback kepada karyawan, dan memastikan kontrak karyawan ini berjalan dengan baik atau tidak. Tapi sayang sekali Bu Anis, saya harus 2 tahun untuk bisa bergabung di perusahaan tersebut, karena memang saat itu saya terkendala dengan salah satu pekerjaan saya terlalu jauh dengan istri saya, sehingga terpaksa saya harus pindah keluar kota, dan saya memutuskan untuk bekerja di luar kota kembali. Beruntung bergabung di salah satu perusahaan manufaktur. Terima kasih Ibu Anis atas kesempatannya. Demikian perkenalan saya, mudah-mudahan bisa mengenal Ibu lebih dalam tentang saya, dan saya berharap mendapatkan kabar baik selanjutnya. Terima kasih, selamat pagi. Nah, itu contoh untuk yang sudah pengalaman. Yang tidak pengalaman, kamu bisa ganti deskripsi pekerjaan yang saya sebutkan tadi, diganti dengan organisasi yang kamu ikuti. Ini penting banget, agar apa? Agar kami itu paham banget kamu sudah ngelakuin apa di masa lalu, sehingga itu menjadi nilai plus buat kamu, menjadi nilai tambah buat kamu. Itu teman-teman yang bisa saya bagikan. Tunggu topik selanjutnya yang membahas terkait tentang bagaimana membaca bakat, membaca minat dan bakat kamu dengan mudah dan sudah terbukti ampuh. Dan tolong dibantu subscribe channel ini agar saya semangat lagi bikin perform atau materi-materi selanjutnya. Bye.